Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya di sini aku masih bisa konten gitu kan. Ya, kita berkondisi aku gitu. Ya, dan untuk konten kali ini bakal sedikit berbeda karena kalau biasanya konten kita itu terhadap pemahaman yang umum. Jadi kali ini kita bakal arahkan kepada pembahasan lebih spesifik, khususnya dalam keilmuan yang aku tekuni saat ini di perkuliahan. Jadi sebagai pengantar sebelum aku melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, aku ingin bertanya dulu kepada kalian nonton konten ini, apa yang kalian bayangkan jika aku menyebut kata air? Mungkin air merupakan hal yang umum atau lumrah teman-teman dapati. Teman-teman minum pasti pakai air, mandi pasti pakai air. Nah, mungkin kalau susah teman mandi pakai pasir, ya lucu aja sih di situ. Ya, dan berbagai banyak hal lain gitu dalam hidup kita yang kita menggunakan air di situ. Kita 3 hari nggak minum pasti mati di situ. Itu menunjukkan bahwa air sebegitu pentingnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, karena kita mengetahui bahwa air itu penting, maka perlu sebuah langkah upaya untuk menjaganya. Dan caranya bagaimana? Yaitu dengan cara manajemen sumber daya perairan. Ya, aku bawa spidol di sini cuman habis ya, cuma ada sih baginya. Ya, gitu, manajemen sumber daya perairan yang kebetulan merupakan sebuah studi yang aku tekuni di perkuliahan ini. Jadi apa yang jadi klik atau ketertarikan pada studi ini yaitu karena program studi ini merupakan keilmuan yang sangat interdisipliner. Mungkin beberapa dari kita akan menyangka bahwa manajemen sumber daya perairan kita hanya membahas mengenai airnya saja, yang tidak, bahwa lingkup dari manajemen sumber daya perairan ini sangatlah luas. Karena apa? Air itu pasti bersinggungan dengan segala hal, manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda-benda tak hidup lainnya yang ada di sekitar kita pasti bersinggungan dengan air. Itulah yang menjadi pertanyaanku, mengapa kesannya keilmuan ini sungguh menarik, dan juga tentang keilmuan ini juga masih belum banyak yang membahas. Begitu, masih belum banyak yang tertarik ke sana. Padahal impact-nya bisa segitu besar. Seperti itu. Ya, saya cerita ya mengenai apa itu manajemen sumber daya perairan, yaitu suatu proses sebenarnya, suatu proses upaya untuk kita menjaga, mengelola, meningkatkan, mendistribusikan sumber daya air itu kepada pengguna-penggunanya, baik itu hidup maupun yang tak hidup di situ, secara adil dan berkelanjutan. Kuncinya di sana. Walaupun kita memanfaatkan air itu untuk seluruh penggunanya, tapi bagaimana cara kita mengelolanya itu tetap berlandaskan adil dan juga berkelanjutan di sana. Seperti itu. Dan tentang manajemen sumber daya ini memiliki 5 pilar, teman-teman, yang mana 5 pilar ini merupakan pilar yang saling menopang. Apabila satunya hilang, maka runtuhlah manajemen sumber daya ini. Yang pertama, yang pastinya ekologi di sana, yaitu bagaimana hubungannya antara komponen hidup dengan yang tak hidup di sana, tumbuhan dengan tanahnya, air dengan sungainya, manusia dengan mataharinya, dan lain sebagainya di sana. Lalu ada sosial ekonominya juga di sana. Jadi bagaimana cara kita untuk memanfaatkan air gitu kan, supaya untuk masyarakatnya sendiri itu juga bisa mendapatkan benefit di sana. Lebih daripada itu juga untuk kemanfaatan ekonominya di sana. Bagaimana masyarakat juga bisa memanfaatkan air untuk keberlangsungan ekonominya di situ. Lalu yang ketiga, policy, kebijakan
hukum dan juga pemerintahannya, bagaimana sang pembuat kebijakan ini atau hukum yang mengatur ini tetap memiliki sebuah cakaran untuk menjaga supaya pengguna ini tetap menggunakan air secara bijak di sana. Lalu ada juga teknologinya di sana yang keempat. Nah pastinya gitu kan, kita perlu teknologi ini di sana. Kita nggak bisa lepas teknologi ini. Contoh, teman-teman kalau mau ngambil air, mayoritasnya pasti pakai sanyo di situ. Kalau pakai air sumur itu kan, tapi sumur juga teknologi juga, jangan salah gitu kan. Pakai katrol kalau di situ, jangan salah. Jadi teknologi juga termasuk dalam kebijakan ini, seperti itu. Terus yang kelima yaitu filosofinya. Landasan apa yang membuat kita tergerak untuk memanfaatkannya ini, seperti itu. Filosofi selalu diidentikan dengan kebijaksanaan, teman-teman. Apabila filosofi ini juga tidak disertakan, maka yang ada merupakan pemanfaatan secara baik buta di sana. Dan kelima pilar ini harus ada dalam pengelolaan manajemen sumber daya perairan di situ. Ya, bukankah ini sungguh menarik? Dalam satu keilmuan kita harus bisa untuk mengkaji mungkin berbagai lingkup yang di luar konteks di sana, yang mungkin sama sekali bersinggungan, tapi nyatanya itu ada relasinya, dan itulah yang membuat program studi ini atau tema ini sungguh menarik untuk kita dari bersama. So, untuk kedepannya aku mungkin bakal lebih banyak konten untuk melanjutkan keilmuan ini di situ, karena ya kembali lagi, yang pertama itu kebidaanku, lalu yang kedua aku merasa bahwa sebagai mahasiswa aku punya tanggung jawab untuk menyebarkan keilmuan ini, walaupun mungkin ilmuku nggak seberapa, tapi apa yang aku torehkan bisa mungkin aku dalami di sana. Aku nggak berusaha untuk membuat suatu fakta baru, aku di sini hanya berusaha untuk menorehkan apa yang aku dapati baik dari buku, artikel maupun orang-orang terpakar di bidang ini, seperti itu. Jadi jangan bilang kalau misal aku ini wah ini bocah bocor ini sok-sokan mau ngajar, kagak ada mau ngajar. Gue cuma pengen ngeluarin ilmu aja gitu, karena tanggung jawab orang yang terdidik, tanggung jawab orang-orang yang tercerahkan gitu, bagaimana cara kita juga untuk bisa mencerahkan orang lain kepada mereka yang tidak sebelum kita untuk bisa makan bangku kuliah dan untuk bisa makan bangku pendidikan di sana. Itu landasan moral dan motivasi, hanya itu saja. Jadi tunggu saja untuk konten berikutnya, dan ya kalau misal pengen tahu komentarnya jangan lupa follow sedikit. So gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.